Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya Nopal Fahri dengan NIM 23301050 311. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tugas responsi mata kuliah basis data satu. Baik, langsung saja kita lihat dulu untuk soalnya. Jadi karena NIM saya itu berakhiran satu, maka akan membuat database bioskop. Dalam database bioskop ini ada 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel film, yang kedua ada tabel studio, yang ketiga ada tabel jadwal tayang, dan yang terakhir itu ada tabel tiket. Di sini saya sudah membuat sebuah entity relationship diagram atau ARD-nya. Jadi yang pertama itu ada tabel film. Di tabel film ini ada atribut ID film dengan tipe data integer. ID film ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut judul dengan tipe data varchar yang dibatasi oleh 50 karakter. Kemudian ada juga atribut genre dengan tipe data varchar yang memiliki batas 50 juga. Untuk bagian ini menandakan bahwa primary key dari tabel film itu adalah si atribut ID film. Kemudian yang kedua itu ada tabel studio. Di tabel studio ini juga memiliki 3 atribut sama seperti tabel film. Yang pertama yaitu ID studio dengan tipe data integer. Kemudian ada atribut nama studio dengan tipe data varchar yang dibatasi oleh 20 karakter. Yang ketiga yaitu ada kapasitas dengan tipe data integer. Primary key di tabel studio ini adalah si ID studio. Di sini juga untuk menandakan bahwa primary key-nya adalah ID studio. Kemudian di sini ada tabel jadwal tayang. Jadwal tayang ini memiliki 5 atribut. Yang pertama yaitu ID jadwal sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Kemudian ada ID film dengan tipe data integer. Kemudian ada ID studio dengan tipe data integer. Kemudian ada tanggal tayang dengan tipe data date. Kemudian ada waktu tayang dengan tipe data time. Nah, di sini si atribut ID film dan ID studio itu sebagai foreign key. Film itu dari tabel film. Untuk ID film itu dari tabel film, kemudian untuk ID studio itu berasal dari tabel studio. Di sini menandakan primary key-nya dan yang di sini foreign key-nya. Kemudian di sini juga yang terakhir yaitu ada tabel tiket. Tiket ini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada ID tiket sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada ID jadwal dengan tipe data integer. Kemudian ada harga dengan tipe data integer juga. Dan yang terakhir adalah detail kursi dengan tipe data varchar yang dibatasi oleh 20 karakter. Nah, di sini atribut ID jadwal itu sebagai foreign key yang mengarah dari si tabel jadwal tayang. Nah, di sini menandakan primary key-nya dan yang sini menandakan foreign key-nya. Baik, kita langsung saja masuk ke exam. Jadi kita start dulu untuk MySQL-nya agar kita bisa mengakses server dari MySQL. Langsung kita masuk ke bagian cell. Sini kita masuk dulu MySQL uroot. Nah, di sini kita show database apakah sudah ada atau belum untuk bioskop. Nah, di sini belum ada ya. Jadi kita harus membuat database baru dengan create create database bioskop. Nah, setelah kita membuat sebuah database dengan nama bioskop, kita akan menggunakannya dengan query use kemudian nama database yang akan kita gunakan yaitu bioskop. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database bioskop. Jadi kita dapat memodifikasi data di dalamnya. Yang pertama itu kita lihat pada soal. Jadi di sini saya sudah membuat database ya. Nah, kita harus membuat keempat tabel ini terlebih dahulu. Saya akan berdasarkan pada eh, ERD yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama yaitu create table untuk tabel film. Sini kita buat dulu ID film sebagai primary key-nya. Int not null primary key. Kemudian ada judul dengan tipe data varchar yang dibatasi oleh 50 karakter. Yang terakhir ada genre dengan tipe data varchar yang dibatasi juga oleh 50 karakter. Kemudian kita tutup. Oke, kita lanjut ke tabel kedua yaitu studio. Create table studio. Kemudian kita buat ID studio. Int not null
karena primary key ini tidak boleh kosong, jadi kita harus memasukkan int not null, not nullnya bagian sini. Kemudian kita lanjut lagi, nama studio, kita tetap varchar dengan 20 karakter. Kemudian ada kapasitas dengan tipe data integer. Kemudian kita tutup. Oke, selanjutnya kita ke tabel jadwal tayang. Create tabel jadwal tayang. Kita buat dulu untuk primary key-nya yaitu ID jadwal. Sama seperti sebelumnya. Not null primary key. Kemudian kita lanjut ke ID film. Di film integer. Kemudian kita lanjut ke ID studio. Juga integer. Kemudian kita ke tanggal tayang dengan tipe data date. Kemudian yang terakhir kita ke atribut waktu tayang dengan tipe data time. Nah, di sini belum selesai karena di sini atribut ID film dan ID studio itu sebagai foreign key, maka kita akan menuliskannya juga di dalam sini dengan cara foreign key. Kemudian kita tuliskan dalam kurung apa atribut yang kita masukkan sebagai foreign key. Kemudian reference kepada tabel asalnya. Jadi ID film itu kan berasal dari tabel film. Kemudian kita tuliskan lagi ID film. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ID studio. Tuliskan ID studio. Kemudian kita mengambilnya itu dari mana? Kita mengambilnya dari tabel studio. Kemudian tuliskan ID studio. Sekarang kita tutup. Oke, untuk yang ketiga aman. Selanjutnya kita masuk ke membuat tabel yang terakhir yaitu tabel tiket. Kita buat create table tiket. Kita masukkan primary key-nya dulu, ID tiket, int not null, primary key. Kemudian kita masuk ke ID jadwal, int. Kemudian harga juga integer. Kemudian ada detail kursi yang juga tipe datanya adalah varchar. Dan dibatasi 20 karakter. Nah, di sini belum selesai juga, sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat foreign key, yaitu ID jadwal yang berasal dari tabel jadwal tayang. Kita lanjut dulu. Di sini foreign key, masukkan atribut yang dijadikan sebagai foreign key-nya, yaitu ID jadwal. Terus kemudian kita tuliskan reference, yang berarti kita mengambil dari tabel jadwal tayang. Kemudian kita tuliskan lagi ID jadwal. Kita tutup add sebelum. Seperti ini baru kita tutup. Oke, nah sekarang kita coba show table. Maaf, lupa S-nya. Show tables. Nah, di sini sudah ada 4 tabel sama seperti yang diminta. Nah, di sini ada 4 tabel yang diminta, yaitu film, kemudian ada jadwal tayang, kemudian ada studio, dan yang terakhir ada tabel tiket. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sesuaikan dengan tabel yang diberikan untuk mengisi kolomnya, sesuaikan seperti di modul basis data 1 sebagai referensi database-nya. Nah, lanjut ke modul satunya, yaitu dapat mengubah atribut nama kolom. Jadi untuk mengubah atribut nama kolom ini, kita menggunakan alter table, kemudian nama table, kemudian change. Oke, kita coba di tabel film. Jadi alter table, kemudian nama tabelnya, film, kemudian change, yang berarti kita mengganti nama kolomnya. Jadi nama kolom yang akan kita ganti itu adalah judul. Kita ganti judul menjadi, nah kemudian ini maaf, ini namanya eh, kolom yang lama. Kemudian kita tuliskan nama kolom yang ingin kita ubah menjadi judul film. Kemudian varchar tipe datanya kita ikuti saja seperti yang sebelumnya. Kemudian titik koma. Nah, maka akan terubah query OK. Selanjutnya dapat menambahkan atribut kolom. Oke, untuk menambahkan atribut kolom kita juga menggunakan alter table, kemudian nama tabelnya. Namun di sini
sebelumnya change untuk mengubah, untuk menambahkan itu kita pakai add. Oke, langsung kita coba di tabel film juga. Tabel film, saya ingin menambahkan kolom durasi. Durasi dengan tipe data integer. Nah, sekarang berhasil. Coba kita lihat untuk isi dari tabel film. Nah, di sini sudah terganti. Kan sebelumnya itu kita masukkannya di sini adalah hanya judul saja. Nah, di sini sudah terganti menjadi judul film karena kita menggunakan alter table tadi, mengubah atribut nama kolomnya, kemudian kita tambahkan juga menggunakan alter table film add durasi dengan tipe data integer. Nah, di sini telah ditambahkan untuk kolom durasinya. Oke, lanjut ke modul 2, yaitu masukkan data tiap tabel yang telah dibuat. Tiap tabel masing-masing memiliki 4 data. Pastikan data bagi atribut foreign key sudah sesuai dengan tabel asalnya. Baik, kita coba masukkan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama itu kita masukkan ke tabel film. Insert into film values. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan memasukkan datanya itu untuk semua kolomnya, jadi saya langsung menggunakan seperti ini, tanpa harus memasukkan dalam kurung terlebih dahulu, kemudian menyebutkan kolom apa saja yang ingin ditambahkan. Jadi bisa seperti ini, kemudian kita masukkan dalam kurung, kita mulai dari ID film, jadi harus berurutan sesuai dengan ini, sesuai dengan urutan kolom di dalamnya. Jadi di ID film, kita masukkan satu, kemudian judul film. Karena judul film ini tipe datanya varchar, maka jangan lupakan tanda petik di atas. Kemudian kita masukkan curi Raden Saleh. Kemudian kita masukkan juga untuk genrenya. Kemudian yang terakhir yaitu durasinya. Kita coba saja. Ini durasinya dalam satuan menit ya. Kemudian kita enter. Lanjut. Yang kedua yaitu misalnya saja di 1990 eh, genrenya romance, kemudian waktunya 100 menit. Lanjut yang ketiga yaitu mile 22. Jadi kita menggunakan action, kemudian durasinya 90 menit. Lalu yang terakhir yaitu data keempat, kita memasukkan misalnya pengabdi setan dengan genrenya itu horor. Kemudian durasinya 150. Kita enter. Nah, query oke, 4 baris ditambahkan. Nah, jadi di sini untuk film sudah ditambahkan 4 data. Lanjut ke tabel selanjutnya yaitu kita Dex dulu biar tahu urutan isinya. Studio. Oke, untuk studio ada 3 kolom. Di dalamnya itu ada studio, nama studio, dan kapasitas. Kita mulai. Jadi insert into studio. Kemudian values kita tambahkan untuk studionya. Ini ID-nya, kemudian nama studio, misalnya studio 1. Karena varchar, jadi kita harus menggunakan petik juga. Kemudian kapasitasnya misalnya 300. Lanjut ke yang kedua, ID-nya 20. Kemudian ada namanya, yaitu studio 2. Kemudian kapasitasnya 250. Lanjut, 3. Kemudian studio 3 dengan kapasitas 200 misalnya. Kemudian yang terakhir yaitu studio 4 dengan kapasitas 150. Kita jangan lupakan titik koma jika sudah selesai. Kemudian kita enter. Oke, masuk. Lanjut kita ke tabel yang ketiga. Kita teks terlebih dahulu. Teks jadwal tayang. Jadwal tayang. Nah, di jadwal tayang ini ada 5 kolom. Ada ID jadwal, ID film, ID studio, tanggal tayang, dan waktu tayang. Nah, di sini kan tadi ada foreign key-nya yaitu ID film dan ID studio. Jadi untuk ID film ini kita harus menyesuaikan dengan yang sudah kita tambahkan. Yaitu ada ID film 1, ID film 2, ID film 3, dan ID film 4.
Kemudian ID studio kita sesuaikan dengan ID studio yang sudah kita tambahkan, yaitu ada 10, 20, 30, dan 40. Oke, langsung saja kita insert into jadwal tayang, kemudian values. Nah, kita tambahkan untuk ID jadwal yang pertama, misalnya saja ID-nya 100. Kemudian ID filmnya 1 tadi. Kemudian ada ID studionya, kita berurutan saja 10. Kemudian waktu tayangnya, tanggal tayangnya maaf, 2024. Ini formatnya kalau tanggal tayang ini kan date. Jadi date itu dari tahun, bulan, kemudian harinya, tanggal. 2024, bulan 10 misalnya. Bulan 8 aja. 8, 20. Kemudian ada waktu tayangnya 12.30 misalnya setengah 1 siang. Kita tutup, koma, masukkan selanjutnya 11, 2, 20, 2024, 08, 30, tanggal waktu tayangnya misalnya 15.15 tahun lalu. Kemudian lanjut lagi yang ketiga yaitu 102. Ini nomor 3, ini 30. Kemudian kita masukkan tanggal tayangnya bulan 9 tanggal 13 misalnya. Kemudian kita masukkan waktunya yaitu 18.00 jam 6 malam. Kemudian kita lanjut ke data terakhir 40. Kemudian 2024, sebentar. Oke, kita lanjut 09 25 misalnya. Lanjut ke waktunya yaitu 20 20 misalnya. Oke, kita enter. Nah, semua kolom sudah ditambahkan. Jadi semuanya sudah ya. Lanjut ke yang tabel terakhir. Kita teks terlebih dahulu. Teks tiket. Kita lihat isinya dulu. Jadi di tiket ini ada 4 kolom. Yang pertama itu ada ID tiket, yang kedua ada ID jadwal, yang ketiga ada ID ada harga, dan yang terakhir ada detail kursi. Jadi kita langsung saja insert into tiket list. Kita masukkan yang tiket pertama yaitu 5. ID jadwalnya kita sesuaikan dengan ini. Karena ini ID jadwalnya di sini sebagai foreign key, maka harus menyesuaikan dengan ID jadwal di mana dia sebagai primary key-nya. Kemudian kita lanjut ke hmm, harganya, misalnya harga di hari biasa kan 40.000. Kemudian kita detail kursinya misalnya di posisi A5. Oke. Kemudian 10, 101, 40.000 juga. Kemudian posisinya ada di P4. Lanjut ke data ketiga, yaitu 15, 102. Nah, ini misalnya di hari weekend kan 50.000. Kita ubah jadi D1. Lanjut, sekarang kita ke 20, ke 103, kemudian 50.000 juga. Kemudian kita lanjut, misalnya di E6. Kita titik koma jika mengakhirinya. Kemudian kita enter. Nah, semua sudah ditambahkan. Jadi sini ada insert into tiket, ada ini jadwal tayang, ada data studio, ada data film. Kita lanjut, ubahlah data sesuai dengan yang diminta. Jadi misalnya kita mau mengubah data oh ya, kita ubah genrenya saja. Misalnya genre film yang ke pertama dengan ID film 1, dengan judul Mencuri Raden Saleh. Awalnya Hayes kita ubah jadi action coba dengan menggunakan update, kemudian nama eh, database-nya, update film, kemudian set, kita atur
genre sama dengan action, action. Sebentar, kita cek lagi apakah action. Oh ya, kita samakan. Kemudian where ID film sama dengan satu. Oke, ini sudah terubah ya. Lihatnya karena query-nya berhasil. Kemudian selanjutnya itu hapuslah data sesuai dengan yang diminta. Oke, misalnya kita ingin menghapus jadwal tayangan saja ya misalnya ya. Kita hapus yang ke terakhir. Jadi delete from, kemudian masukkan nama tabelnya, jadwal tayang, where, ini kondisinya. Karena jika langsung kita titik koma tadi di ujung sininya, itu langsung terhapus semua datanya. Jadi kita harus menggunakan kondisi. Jadi where ID jadwal sama dengan 103. Next. Oh ya, maaf karena di tiket dia harus dihapus juga. Jadi kita harus menghapus di tiket dulu karena dia digunakan sebagai foreign key pada tabel tiket. Jadi kita hapus dari tabel tiketnya dulu. Ya, kita hapus where. Nah, berhasil. Kemudian kita coba hapus dari jadwal tayangnya lagi. Nah, kita hapus. Nah, maka berhasil. Jika kita coba hapus langsung dari jadwal tayang, maka itu tidak bisa karena di sini digunakan sebagai foreign key untuk ID jadwalnya. Jika kita hapus di sininya langsung, maka ini tidak ada referensinya lagi. Dia tidak bisa mengambil apapun dari primary key-nya karena sudah dihapus. Oke, lanjut. Kita ke modul 3 yaitu menampilkan seluruh data pada tabel yang telah dibuat. Oke, untuk menampilkan seluruh data itu kita menggunakan select bintang. Select bintang, kemudian from nama tabelnya. Jadi yang pertama itu film. Nah, di sini terlihat dari ID film 1 sampai 4. Keempat datanya terlihat. Yang pertama itu judul filmnya Mencuri Raden Saleh, genre action, kemudian durasinya 120. Kemudian ada Dylan 1990 dengan genre action, romance, durasi 100 menit. Kemudian ada Mile 22 dengan genre action, durasi 90 menit. Kemudian yang terakhir ada Pengabdi Setan dengan genre horor, durasi 150 menit. Kemudian kita selanjutnya select bintang from studio. Nah, di sini ada ID studio dari 10 sampai 40, 10, 20, 30, 40, kemudian ada nama studio, studio 1, studio 2, studio 3, studio 4, kemudian kapasitasnya dari 300, 250, 200, 150. Kita lanjut lagi ke select bintang from jadwal X, jadwal tayang. Pencet. Nah, di sini kan tadi sebenarnya ada 4, cuma saya hapus di sininya, delete from jadwal tayang tadi. Nah, di sini cuma ada sisa 3. Jadi dari ID film 1 sampai 3 saja. Studio dengan ID 10, 20, 30 saja. Kemudian ada tanggal tayangnya dan waktu tayang. Kemudian kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu select bintang from tiket. Nah, tiket ini cuma ada 3 saja juga. Karena tadi yang terakhirnya itu saya hapus untuk ID jadwal ke 103-nya. Di sini ada ID tiketnya, ID jadwal, kemudian ada harga dan detail kursinya. Kemudian kita lanjut ke menampilkan data pada kolom tertentu tanpa terduplikasi. Untuk menampilkan data pada kolom tertentu tanpa terduplikasi ini, kita menggunakan select distinct. Itu select distinct. Misalnya kita coba, kan genrenya tadi terdouble nih. Nah, sama-sama action. Coba kita ya. Coba select distinct genre from film. Nah, di sini terlihat genrenya yang keluar itu hanya cuma ada 3, yaitu action, romance, dan horror. Kenapa cuma 3? Karena dengan menggunakan select distinct ini, data pada kolom tertentu yang sama itu hanya ditampilkan sekali, jadi tanpa terduplikasi. Nah, actionnya kan cuma sebenarnya ada 2 nih, tapi dengan menggunakan select distinct, maka yang keluar itu hanya cuma sekali saja untuk yang sama. Kemudian kita lanjutkan menampilkan data pada urutan index atau descending atau ascending. Kita menggunakan misalnya select bintang from bentar, select bintang film film, kita order by,
Untuk mengurutkannya kita pakai order by, kemudian order by durasi. Coba kita pencet. Nah, untuk order by langsung durasi ini tanpa dex atau ascending atau descending itu kita menggunakan defaultnya itu ascending dari yang paling atas ke yang paling bawah, dari yang paling sedikit ke paling banyak, dari awal ke terakhir gitu. Jadi ini menampilkan durasinya dari yang 90, kemudian ada 100, kemudian 120, kemudian ada 150, dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk kebalikannya kita bisa menggunakan eh, descending terakhirnya. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, maka durasinya itu ditampilkan dari yang paling banyak ke yang paling sedikitnya. Jadi ada 150, 120, 100, dan 90. Lanjut kita menampilkan data tertentu menggunakan kondisi. Coba kita tampilkan data tertentu ya. Misalnya saya lihat bintang. Let's kita samakan saja menggunakan kapital semua walaupun MySQL ini tidak case sensitif ya. Select bintang from film where ID filmnya itu sama dengan 3 misalnya. Nah, di sini kita tampilkan dengan kondisinya itu ID filmnya sama dengan 3. Di sini tampil ada ID filmnya, ada judul filmnya, Mile 22, kemudian ada genrenya action, kemudian durasinya 90 menit. Kemudian kita masuk ke modul keempat yaitu menampilkan nilai rata-rata. Untuk menampilkan nilai rata-rata itu kita menggunakan select, kemudian seperti yang telah diajarkan oleh Bang Bayu kemarin waktu di lab menggunakan round, kemudian average, kemudian pilih kolom mana yang ingin dicari rata-ratanya. Di sini saya memilih durasi film ya. Kemudian di sini koma 2, 2 ini berarti di belakang koma. Kemudian misalnya durasi ini alias durasi film, durasi rata-rata film, rata-rata durasi film, rata X, rata-rata durasi film. Maaf. Oh ya, lupa from. Kita lupa from-nya untuk yang bagian terakhir. From si film. Kemudian kita enter. Di sini rata-rata durasi filmnya itu 115 menit. Nah, dari keempat ini dijumlahkan 150 ditambah 120 tambah 100 tambah 90, kemudian dibagi dengan total datanya itu yaitu ada 4. Maka didapatkan hasilnya yaitu 115. Nah, di sini koma 00 itu karena saya memilih dua angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut ke menampilkan nilai minimum dan maksimum. Yang pertama kita tampilkan nilai minimum terlebih dahulu. Jadi select bintang, eh select min, kemudian pilih kolom yang mana yang dipilih as durasi film minimum, minimum film aja, minimum film, film, kemudian from kita ambil dari tabel apa? Dari tabel film, titik koma. Nah, durasi minimum filmnya itu adalah 90 menit. Jadi yang paling kecil yang dicarinya dari semua durasi yang ada. Yang paling kecil adalah 90. Kemudian untuk mencari maksimalnya tinggal kita ganti saja yang awalnya min di sini kita ganti jadi max. Ganti jadi max. Max. Kemudian kita enter. Nah, di sini durasi minit. Oh, maaf karena aliasnya belum saya ubah. Jadi di sini maksimal, maksimal, durasi maksimal film. Nah, di sini terlihat bahwa durasi maksimal filmnya itu adalah 150 menit. Jadi yang paling lama itu adalah 150 menit untuk durasinya. Kemudian kita lanjut ke modul kelima. Untuk modul kelima ini, kita diminta untuk dapat menampilkan data yang terhubung antara tabel primary key dan foreign key. Jadi yang pertama itu kita select dulu, select, kemudian kita ambil dari jadwal tayang, itu ada ID jadwal, kemudian kita ambil juga film, dari tabel film itu judul filmnya, filmnya, kemudian kita ambil
dari studio, kita ambil untuk nama studionya, studio. Kemudian selanjutnya itu kita ambil jadwalnya. Dari jadwal tayang, kita ambil jadwal waktu tayangnya. Jadwal tayang kita ambil tanggal tayang, tanggal tayang. Kemudian kita ambil juga jadwal dari jadwal tayang itu kita ambil kolom waktu tayang. Waktu tayang. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut from. Jadi ini dari tabel mana itu kita ambil sebagai tabel utamanya. Jadi kita ambil sebagai tabel utamanya itu adalah jadwal tayang. Tabel jadwal tayang. Jadwal tayang. Eits, tayang. Nah, kemudian pada soal itu kan diminta dapat menampilkan data yang terhubung antara tabel primary key dan foreign key. Untuk menampilkan data yang terhubung antara primary key dan foreign key ini, kita menggunakan inner join. Saya menggunakan inner join. Kemudian di sini kita inner join antara tabel jadwal tayang dan film. Yang penghubungnya itu adalah si ID film. Film on jadwal tayang titik ID film karena di tabel jadwal tayang itu kan ada ID film sebagai foreign key. Sedangkan ID film itu bertindak sebagai primary key pada tabel film. Kita sama dengan film, kemudian ID film. Oke, lanjut kita inner join lagi. Inner join studio sekarang. Studio on jadwal tayang, ID studio di studio sama dengan eh, dari tabel studio kita ambil ID studionya juga. Nah, jadi di sini si tabel film ini kita gabungkan, kita joinkan dengan si tabel jadwal tayang dengan penghubungnya adalah ID film dari masing-masing tabel. Di mana ID film pada tabel jadwal tayang ini sebagai foreign key, sedangkan pada tabel film, ID film ini sebagai primary key. Yang kedua yaitu kita gabungkan jadwal tayang dengan tabel studio di mana penghubungnya itu adalah si kolom ID studio. Di mana pada tabel jadwal tayang ID studio ini bertindak sebagai foreign key, sedangkan pada tabel studio ID studio ini bertindak sebagai primary key. Kemudian kita titik koma. Nah, di sini saya perbesar saja. Nah, di sini dapat dilihat sini kita memilihkan eh, kolom ID jadwal dari tabel jadwal tayang, kemudian dari tabel film kita memilih kolom judul film, kemudian dari tabel studio kita memilih nama studio, dari tabel jadwal tayang kita mengambil lagi jadwal tayang dan waktu tayangnya. Nah, di sini muncul semua nih, ID jadwal, kemudian ada judul film, ini sesuai urutannya. Kemudian ada nama studio, ada jadwal tayangnya, maaf, maksud saya tanggal tayangnya dan ada waktu tayangnya. Nah, di sini keluar semua. Kemudian, bentar, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu dapat memahami penggunaan left join maupun right join. Oke, kita pertama yaitu menggunakan left join. Jadi select, kita pilih dari tabel film, kita pilih ID film. Kemudian kita pilih dari film juga, kita ambil judulnya, judul film. Kemudian dari jadwal tayang, kita ambil ID jadwalnya. Jadwal tayang, kita ambil ID jadwal. Kemudian kita juga ambil untuk jadwal tayang, kita ambil tanggal tayang, tanggal tanggal tayang. Kemudian yang terakhir kita ambil juga untuk waktu tayangnya, waktu tayang. Maaf, tayang titik waktu tayang. Kemudian kita enter from. Di sini from-nya itu sebagai tabel yang paling kiri. Tabel yang paling kiri kita pilih itu film.
Jadi dari tabel film, kemudian kita left join karena penggunaan left join ya. Jadi left join, kita gabungkan tabel film itu dengan tabel jadwal tayang. Left join jadwal tayang on, eh, berarti film titik ID film kita samakan dengan jadwal jadwal tayang tayang titik ID film juga. Di sini sebagai penghubungnya ya ID film. Jadi pada query ini saya memilih kolom ID film dan judul film pada tabel film, kemudian saya memilih kolom ID jadwal, tanggal tayang dan waktu tayang pada tabel jadwal tayang. Kemudian di sini from film berarti film ini sebagai tabel yang paling kiri. Berarti kemudian kita menggunakan left join di sini kita gabungkan si tabel film dengan tabel jadwal tayang yang dimana penghubungnya itu adalah ID film dari masing-masing kolom ID film pada masing-masing tabel. Jadi pada tabel film ID film ini sebagai primary key dan pada jadwal tayang ID film ini sebagai foreign key. Kemudian kita titik koma, jangan lupa. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk tabel yang paling kiri yaitu tabel film semuanya itu keluar ya. Semua tabelnya itu semua isi datanya itu keluar pada kolom ID film dan judul film semuanya keluar. Nah, sedangkan yang kanan itu eh, tetap keluar cuma kalau tidak ada isinya itu maka akan jadi nol. Jadi nol. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ID film keempat dengan judul film Pengabdi Setan untuk ID jadwal, tanggal tayang, dan waktu tayangnya itu nol karena tidak ada datanya. Karena sebelumnya sudah saya hapus ya, memang sengaja untuk menampilkan left join, penerapan left join. Kemudian lanjut ke penerapan right join. Di sini select, tinggal dibalik saja, misalnya jadwal tayang, ID, jadwal tayang, ID jadwal, ID jadwal, kemudian ada kita ambil juga jadwal tayang, hmm, tanggal tayang, tanggal tayang, kemudian kita ambil juga dari jadwal tayang itu adalah kolom maaf, tayang itu adalah waktu tayang, kemudian kita ambil dari film, itu ada, kita samakan saja dengan yang sebelumnya, cuma kita balik ID film, kemudian yang terakhir itu kita ambil judul filmnya. Film titik judul film. Oke. Kemudian from karena kita ingin si tabel jadwal tayang yang paling kiri, maka kita pilih jadwal tayang. Kemudian kita right join karena menggunakan penerapan right join, kita right join si film on, berarti film maaf, jadwal tayang, jadwal tayang, jadwal tayang, ID film sama dengan film titik ID film. Nah, jika sebelumnya itu kan penggunaan rect join itu semua data di bagian tabel yang pertama itu tetap dikeluarkan walaupun tidak ada data pada yang selanjutnya. Jadi tetap dikeluarkan full left joinnya untuk yang bagian kirinya tabel pertama, sedangkan yang tabel kedua itu ada kemungkinan bernilai nol jika datanya tidak ada seperti yang ini. Nah, kemudian kan datanya itu tidak ada nih, jadi tampilkan itu nol. Itu untuk left join. Sedangkan untuk right join itu kebalikannya. Jadi tabel yang pertama atau yang paling kiri itu ada kemungkinan nol, sedangkan yang tabel kanan itu akan ditampilkan semuanya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Enter. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ID jadwal, tanggal tayang, dan waktu tayang ini untuk data yang terakhir itu nol semua ya, karena tidak ada datanya. Kemudian yang paling kanan, tabel kedua, yaitu yang film, itu ID film dan judul filmnya dikeluarkan semua, tidak bernilai nol ya. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.